Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita tidak pernah kita lupakan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan dalam. Dan tidak pernah kita lupakan juga salawat dan salam kita hadiahkan kepada ruh baginda Sayyidil Mursalin, penghulu sekalian alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada permulaan webinar kita pada siang hari ini, untuk mendapat keberkahan di sini yang membawa acara sedang berlangsung membaca ayat suci Al-Quran, yaitu kepada saudara Asmar Hidayat, kepada saudara Hidayat, kurang tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Nalesita tahu ikut nalek pinter dari segi guru nai. قيل انشروا فانشروا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم
فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala firman-firman-Nya. Terima kasih kepada saudara Asmar Hidayat yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an, yang mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tersebut dapat mempermudah dan memperlancar acara webinar kita pada siang hari yang berbahagia ini. Adapun acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan. Kata sambutan perwakilan dari kelompok KKN 174, yaitu kepada saudara Muhammad Martua. Kepada saudara Muhammad Martua, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semuanya berupa nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada sore yang cerah ini kita masih bisa mengikuti webinar kita ini. Seterusnya, salawat dan salam kehadirat Nabi Muhammad SAW berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan juga kita muliakan, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Arifin Syah, MAG, selaku pemateri kita pada hari ini. Dan seterusnya yang sama-sama kita hormati dan juga kita muliakan Bapak DPL kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Agus Mandamanik MA. Umumnya yang saya hormati hadirin hadirat peserta webinar pada hari ini. Sebagai mewakili kata sambutan dari kawan-kawan sekalian, pertama kami mengucapkan ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang di webinar kami kelompok KKN 174 dengan tema moderasi beragama berbasis nilai-nilai sofistik. Seterusnya, kami banyak berterima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Haji Arifin Syah MAG yang telah meluangkan waktunya demi kesuksesan acara kita ini. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak DPL Al-Ustadz Agus Mandamanik yang selalu mensupport kami dalam KKN ini. Seterusnya, semoga acara kita ini sukses dari awal hingga akhir nantinya. Dan apa saja nanti yang disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini bisa kita simak dengan baik, kita pahami dengan baik, sehingga
menambah pengetahuan kita dan wawasan kita di dunia maupun di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebagai kata sambutan, sebagai perwakilan tidak saya perpanjang lagi. Di mana tadi ada kata-kata saya yang salah, mohon kiranya saya diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada saudara Muhammad Martua yang telah memberikan kata-kata sambutan sebagai perwakilan dari kelompok KKN 174 di acara webinar kita ini. Selanjutnya masuklah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pembawa materi dengan judul Moderasi Beragama Berbasis Nilai Sufistik, yang hal ini kami harapkan kepada Al-Ustadz Dr. Agusman Dabanik MA yang akan menjadi pemateri pada webinar kita pada kali ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Moderator, Pak. Ya, pematerinya Profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Anak-anak kami peserta KKN khususnya kami hormati Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Arifin Shah MAG sebagai narasumber dan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Sumatera Utara. Mudah-mudahan beliau tetap sehat. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat memudahkan kita untuk kita mensukseskan acara kita, yaitu webinar tentang moderasi beragama berbasis nilai-nilai sufistik. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua jamaah Jumiah webinar pada siang hari ini mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Bapak narasumber Profesor Dr. Haji Arifin Shah MAG, juga kepada anak-anak kami. Webinar kita menarik bicara tentang moderasi beragama, apalagi kita kaitkan dengan berbasis sufistik, ada nilai-nilai tasawuf dalam moderasi beragama. Kalau kita bicara tentang moderasi beragama, bukan moderasi agama, tapi moderasi beragama. Artinya kita tidak radikal, kita tidak bersikap keras, kita tidak bersikap eksklusif, tapi dalam beragama kita sikapnya inklusif. Nah, namun tentunya bagaimana sebenarnya moderasi itu? Bagaimana moderasi itu, dan bagaimana cara kita bermoderasi, dan apa nilai-nilai moderasi, dan apabila kita kaitkan dengan nilai-nilai sufistik di dalam kehidupan. Tentu dalam hal ini akan disampaikan nantinya oleh narasumber. Ini sudah luar biasa. Profesor Dr. Haji Arifin Shah ini merupakan pembicara tidak hanya tingkat nasional, tapi sudah internasional. Perjalanannya tidak hanya di Indonesia, tapi sudah keliling di luar negeri. Tentu pengalaman beliau itu menjadi tambahan dan wawasan bagi kita untuk lebih
mendengarkan dan mencermati dan lebih merenungkan. Mungkin Pak Profesor sudah hadir Pak ya. Profesor sudah hadir ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Prof. Pak Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, Oke, baik, sambil kita menunggu Bapak narasumber. Ya, kita bicara tentang moderasi beragama. Kenapa kita kaitkan dengan nilai-nilai sofistik? Karena persoalan sekarang ini cenderung orang beragama ini hanya mengikuti hawa nafsunya semata. Apa yang saat sekarang ini kehidupan yang penuh dengan hedonis, hanya hanya kenikmatan semata, hanya menurut maunya saja. Apa yang terjadi di Labuhan Batu Utara, sampai ada orang yang membunuh, sampai ada orang yang menganiaya Ketua MUI Labra. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Luar biasa ini. Ini adalah bagian daripada efek dan pengaruh orang yang beragama tapi tidak moderat. Apalagi kalau kita kaitkan, tentu dia tidak memiliki nilai-nilai sofistik. Semua agama tentu nanti akan dijabarkan lebih luas, secara universal, rasional dan lebih radikal, disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Arifin Shah MAG nantinya. Kenapa kita perlu untuk beragama secara moderat, supaya ingin melihatkan bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, bahwa agama Islam itu adalah rahmat, menebarkan kedamaian, menebarkan keselamatan kepada semua umatnya. Apa yang diklaim orang bahwa Islam itu adalah radikal, Islam itu adalah teroris. Ini merupakan klaim yang salah kaprah. Islam adalah agama yang damai. Kalaupun ada kaitannya teroris, itu bagi orang-orang yang memahami Islam hanya tidak secara komprehensif. Dia memahami Islam hanya separuh saja. Karenanya tentu dalam hal ini penting kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya moderasi beragama itu. Sekarang ini yang tren. Apalagi UIN Sumatera Utara menggaungkan visinya itu adalah integrasi keilmuan berbasis wahdatul ulum, kemudian moderasi beragama, kemudian ada pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan umat. Assalamualaikum Pak Prof. Assalamualaikum Pak Prof. Sambil menunggu sebentar saya hubungi Prof. Ya, Pak.
Assalamualaikum Bang. Iya Bang. Udah Bang, udah Bang. Iya Bang. Baik, alhamdulillah Profesor Dr. Arifin Shah sudah berada di tengah-tengah kita. Kami sudah haus dengan ilmu dari Prof ini. Kami silakan langsung dong tentang moderasi beragama berbasis nilai-nilai sofistik. Mohon semua mencatat ini semua ilmu yang disampaikan Pak Prof. Silakan Pak Prof. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, tadi saya tunggu jam 15 belum ada link. Ini sekarang sudah hampir jam setengah 4 ya, jam setengah 4 lah. Kita beri pengantar dikit aja ya. Halo? Ya Bang, 20 menit Bang. Iya. Pertama, ketika membicarakan moderasi beragama, itu artinya kita bicara soal wasatiyatul Islam. Wasatiyatul Islam itu bukan barang baru. Bukan hal yang baru. Jadi sudah sejak Nabi Muhammad pun sudah ada wasatiyatul Islam yang terkini disebut sebagai moderasi. Apa pengertian moderasi itu sebenarnya? Itu banyak para cendekiawan memberikan definisi yang bisa mewakili kehidupan yang berkesejukan, yang berkeadilan, kehidupan yang penuh dengan marhamah, toleransi, dan kerukunan. Kalau kita lihat dari Al-Quran misalnya, itu di surah Al-Baqarah ayat 143, kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, itu sebabnya atau asbabun nuzulnya menengahi antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi itu terkesan sikap sifat hukum dalam agama Yahudi itu keras. Nah, sementara di dalam Nasrani itu terlalu lemah. Maka Islam hadir menengahinya antara yang ekstrim kiri dengan ekstrim kanan.
Lalu apa sikap Islam? Sikap Islam itu ada yang disebut dengan wasato, menengahi yang keras dengan yang lembut. Jadi Islam itu datang yang sedang-sedang saja, gitu. Jadi Islam itu rahmatan lil alamin. Dia membawa kasih sayang bukan bagi sekelompok orang, tapi untuk semua golongan, termasuk alam semesta, gitu. Bukan hanya manusia. Rahmat bagi alam semesta juga. Kemudian, kalau kita bicara sufistik, tentunya Nabi Muhammad lebih sufistik. Ketika Nabi Muhammad memimpin Madinah, maka lahirlah apa yang disebut Misakul Madinah, Piagam Madinah. Yang di dalam Piagam Madinah itu, setengahnya berbicara soal moderasi beragama. Itu yang sekarang jarang diungkapkan oleh orang-orang tertentu. Di mana kalau kita pelajari isi dari Piagam Madinah itu, tidak ada kata yang menyebutkan bisa Islam itu intoleran. Justru Islam disitulah kelihatan yang paling toleran. Mengapa toleran? Karena Islam berkuasa di Madinah tidak ekstrim. Dia menghargai perbedaan agama, menghargai perbedaan etnis, menghargai perbedaan status sosial. Jadi Nabi Muhammad sebagai misi profetik yang menghargai dari segala elemen, membawa rahmat bagi sekalian alam. Itu salah satu term dari wasatiyah atau apa yang disebut dengan moderasi beragama. Itu ya, jadi kalau kita kaitkan dengan sufistik sekarang misalnya, maka nilai-nilai sufistik itu tertera pada sikap-sikap atau akhlak atau etika yang diterapkan di tengah masyarakat berangkat dari hati nurani. Jadi saya mau katakan begini, yang paling moderat itu sebenarnya sufi. Mengapa demikian? Karena orang-orang sufi ini lebih menampilkan nilai-nilai kemanusiaan. Batiniah, gitu. Yang ditampil itu adalah nilai-nilai batiniah. Maka sikap yang lahir itu pasti kemanusiaan. Kalau ada kemanusiaan yang tampil atau bahasa spiritualnya spiritualitas, itu akan menunjukkan keadilan. Itu akan menunjukkan kelemah lembutan. Akan menunjukkan rasa kasih sayang. Nah, ini makanya moderasi dalam perspektif sufistik cukup menarik. Maunya ini harus kita kompanyekan. Sebab orang tidak akan bisa masuk di arena sufi kalau tidak dibenahi hati. Nah, gitu. Orang tidak akan bisa sampai ma'rifatullah kalau hatinya masih kotor. Karena sikap moderasi sesungguhnya adalah menampilkan hati yang bersih. Contoh, melihat manusia sebagai hamba Tuhan. Ya kan? Siapapun dia manusia kan hamba Tuhan. Baik Islam maupun non-Muslim, hamba Tuhan. Kalau dia memposisikan sebagai hamba Tuhan, maka
harga, ya kan? Ada rupanya manusia diciptakan dari besi? Tidak. Dia sama-sama keturunan Nabi Adam. Diteruskan oleh anak cucu Adam, dan Allah yang berkeinginan kita berbeda. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa, wa ja'alnakum su'uba wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kuciptakan kamu itu berbeda. Kalau begitu, hormatilah hak azazinya. Untuk menghormati hak azazi manusia lain, itu harus orang bernilai sufi. Gitu. Harus menilai yang hatinya bersih. Kalau tidak dia bernilai sufi, tidak bernilai hatinya bersih, itu melihat orang negatif saja. Itu enggak moderasi. Nah, gitu. Jadi adik-adik mahasiswa, tolonglah sikap ini menjadi sikap yang qudwah, keteladanan di tengah masyarakat. Nabi Muhammad bisa mengislamkan begitu banyak orang melalui akhlakul karimah. Qudwah, keteladanan, kasih sayang, kerahmatan. Itu wasatiyah itu. Jadi indikasi wasatiyah itu kan toleransi, rahmah, kemudian tawazun, seimbang. Jangan seimbang itu apa? Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Kemudian tidak rakus, gitu kan? Adil. Nah, itu kan indikasi-indikasi yang moderasi. Kalau itu yang tampil, kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi di masyarakat adalah kerukunan, harmonis. Tapi ingat, adik-adik mahasiswa harus ingat, begitu menyangkut akidah diganggu, Islam punya jati diri. Nah, gitu. Kalau Al-Quran dihina, Islam punya jati diri. Kita disuruh untuk membela Al-Quran, membela Islam yang dihina. Gitu. Tentunya kalau sama-sama sebagai moderasi, tidak saling menghina, tidak saling menunjukkan intoleran, tidak saling kekerasan. Ini kadang-kadang orang melakukan kekerasan atas nama agama. Itu tidak betul. Agama tidak ada kekerasan. Agama hadir seluruhnya, apapun agamanya, membawa salvation, keselamatan, perdamaian, keadilan. Cuma manusia yang tidak bisa memahaminya. Maka menurut saya tema ini tidak cukup sekarang aja. Ini harus ada tindak lanjutnya, ada follow up-nya. Bahwa sesungguhnya, hakikatnya, orang-orang sufilah yang paling moderasi. Orang-orang sufilah yang paling wasatiyah. Karena dia berangkat hati yang bersih. Itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan bisa ditangkap, kita diskusikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada bagi yang sudah membuka cakrawala kita berkaitan tentang moderasi yang saat sekarang ini cenderung orang masih sempit memahami arti dan makna daripada moderasi, apalagi dikaitkan dengan nilai-nilai positif. Kalau kita sekarang ini ada satu kejadian yang luar biasa, ada penganiayaan daripada seorang ketua MUI Labura bagi orang yang luar biasa ini. Kalau saya membahasakan sepertinya tidak punya kemanusiaan, tidak Pancasila secara ini. Dan tentu ini bisa kita kaitkan, tentu banyak orang-orang yang tidak hanya yang pelaku itu, tapi masih banyak orang-orang yang dalam beragama dia tidak moderasi. Nah, bagaimana sebenarnya agar beragama ini moderat, kemudian dalam konteks dikaitkan dengan nilai spesifik, yang perlu kami sampaikan, Bapak Prof, bahwa yang hadir di sini lebih 100 sepertinya, Pak Prof. Luar biasa. Ya, ya, karena tidak hanya dari peserta KKN, tapi kita share juga kepada mahasiswa yang ada di IAT, SAA, kemudian juga ilmu hadis,
Bagus, bahkan, bagus. ya bahkan juga masyarakat karena kita share juga di FB. Jadi kenapa? Karena mereka banyak ikut ini karena luar biasa tentang moderasi, apalagi kaitan dengan nilai-nilai sofistik. Ini yang sekarang melentur sehingga cenderung orang mengatakan Islam itu radikal, bahkan Islam itu diklaim sebagai teroris. Menarik, mungkin ada yang ingin bertanya, kami silakan. Silakan. Yang mau bertanya? Baik, siapa yang bertanya? Ajrul. Enggak, Pak. Saya enggak bertanya, Pak. Oh, siapa yang bertanya? Silakan. Saya, Pak, saya. Ya, silakan Muhammad Matua. Jadi ini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Muhammad Mertua, izin bertanya, Ustadz. Jadi bagaimana menanamkan nilai-nilai sofistik ini Pak ke dalam diri kita? Ya, itu aja. Iya Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Saya ingin bertanya. Silakan Nela Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dari. Baiklah, Ustadz, saya ingin bertanya, mengapa modernisasi beragama ini penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan agama dan masyarakat, terutama di Indonesia, Bapak? Terima kasih. Ya. Ada lagi, satu lagi kalau bisa atau langsung. Satu lagi. Ya. Cukupkan dulu dua ya. Silakan. Ya. Pertama, bagaimana kita bisa menampilkan sikap moderat atau wasatiyah? Pertama, sadari bahwa kita ini sama-sama hamba Allah. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan merasa paling tinggi. Gitu. Jadi hindari sikap-sikap sombong. Karena sombong itu ekstrim. Itu hanya milik Allah. Jadi kalau kita bersama manusia menyadari sama-sama hamba Allah, hamba Tuhan, maka pasti sama-sama punya kelemahan. Nggak ada yang masalah kuat. Itu satu. Yang kedua, supaya tampil sikap moderasi itu kita perlu orang. Nggak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain. Buat apa hidup sendiri? Walaupun sedunia ini untuk kita. Kapan kita bermakna? Karena ada orang lain. Maka hargai orang lain sebagaimana kita menghargai diri kita. Itu kan hadis itu kan. Tidak beriman seorang kamu sebelum menyayangi, mengasihi saudaranya sebagaimana mengasihi dirinya. Bisa begitu? Kalau bisa begitu, itulah dia sikap moderat. Kamu ada kurangmu enggak? Ada, pasti. Orang lain ada kelebihannya enggak? Ada. Hargai itu. Jadi bisa ngambil jalan tengah. Yang kurang ditambahi yang lemah, yang kuat jangan sombong. Itu. Kemudian supaya tampil sikap moderasi itu, di samping mengakui sebagai sama-sama hamba Allah, yang kedua merasa kita ini ada kekurangan, orang kita perlu orang lain. Yang ketiga, supaya moderasi ini tampil, ingin mau maju bersama. Jangan mau maju sendiri. Itu perlu teamwork. Teamwork. Jadi Anda tidak bisa sekarang mau maju sendiri. Nggak bisa.
Pasti Anda baru bisa maju karena ada yang lain gitu loh. Jadi perlu ada teamwork. Teamwork itu jalan tengah. Tidak ekstrim. Kenapa? Dia melebur situ. Rasa pikirannya melebur bersama-sama untuk kepentingan masa depan bersama. Dalam dunia sufi, melebur dalam samudra ilahi. Gitu. Orang yang sukses itu dalam dunia sufi siapa? Orang yang sampai kepada keinginan Allah. Nah, kalau udah sampai pada keinginan Allah, apa yang kamu minta dikasih Allah nggak? Kasih, karena kamu udah sampai ke dia gitu. Maka orang-orang yang hidup ini, kita ini mau kemana sebenarnya? Dia melakukan keinginan Allah menuju Allah. Gitu. Yang bahasa sufinya mardotillah, mengharap ridho Allah. Lalu pertanyaan kedua, apa pentingnya moderasi ini? Iya, untuk merekat keragaman, the uniting factor, not dividing factor. Dia menjadi perekat antara keragaman, bukan jadi pemisah. Gitu. Anda aja lah, kalau orang sayang sama Anda sayang nggak sama orang itu? Sayang. Nah, tapi kalau coba Anda benci orang benci nggak sama Anda? Benci. Jadi menampilkan sikap-sikap ilahiyah itu sebenarnya moderat. Tapi yang manusiawi. Bukan ilahiyah yang kesombongan menurut orang lain rendah. Merasa hidup paling bersih, orang lain kotor. Itu nggak moderat. Orang sesupi-supinya orang nggak pernah ngukur orang itu jelek atau buruk. Karena dia membenahi dirinya aja. Nggak perlu dia membuka aib orang. Itu kan? Dan dia pun tak pernah beria-ria dengan amalnya. Nggak ada. Itu Allah yang nilai. Nah, sehingga terjadilah harmonitas. Itu tadi pertanyaan si Sari ya. Itu Sari. Begitu juga antara Jaka dengan Dara. Itu kalau nggak saling senyum, mana bisa ketemu? Iya kan? Jadi begitu ketemu, maka terjadi apa? Kekuatan. Kekuatan, keceriaan, kebahagiaan. Itu yang perlu dicari. Saya pikir itu, saya mohon maaf ini waktu saya sudah habis. Karena tadi saya pikir jam 3 itu udah dibuka linknya. Saya harus jam 4 selesai. Gitu. Ya Pak Agus. Ya, makasih Pak Prof. Ya. Ini pun Mohon maaf nih singkat kali. Sebenarnya menarik. Ya. Oke ya. Ya. Mohon maaf ya. Yuk. Ustaz. Ya, makasih banyak. Semoga bisa ditangkap inti-intinya. Amin. Makasih Ustaz. Nah, jadi kita ya menyambung risalah Rasul, tunjukkanlah tauladan kemanusiaan, kasih sayang, senyum, walaupun tak ada duit di kantong tetap senyum. Iya kan Sari Nela? Ya. Nah, maka hidup kita menjadi ceria, ya kan? Dan menjadi wasatoh, ya kan? Atau moderat di tengah masyarakat. Semoga Allah memberikan kemudahan hidup bagi kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih paparan yang luar biasa dari Pak Prof. Arifin Shah. Nanti kalau ada yang lagi bertanya nanti bisa dari WA beliau, karena beliau sebagai ketua forum pembauran kebangsaan Sumatera Utara. Ke Sumatera Utara yang ada berkaitan tentang kerukunan umat beragama, moderasi, beliau lah pakarnya. Tentu bisa nanti lewat WA dijawab karena kesempatan moderasi, persoalan tentang kerukunan, kemudian apalagi pluralisme, beliau lah pakarnya. Mungkin kita masih ada waktu. Ini kita sampai jam berapa, Sani?
Sampai jam berapa kita? Waktunya nggak terbatas, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Ya. Oke lah kalau begitu menyambung dari apa yang disampaikan Dr. Arif Insah. Beliau ini adalah dosen pembimbing disertasi Bapak bersama yang luar biasa juga, Profesor Dr. Muzakir MA, yang kalau beliau merupakannya tentang spiritualitas karena beliau merupakan guru besar ilmu tasawuf UIN Sumatera Utara. Artinya kalau nanti mengadakan webinar silahkan, biar saya akan hubungi beliau. Ada kita boleh webinar lagi, ada waktu. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ah, Pak. Halo. Ada kita buat gimana? Ada webinar lagi berkaitan tentang spiritualitas. Halo, Pak. Ya. Pak. Ya. Tentang modernisasi beragama ini, Pak. Iya. Di sini kan makna modernisasi beragama ini yaitu bagaimana kita mengedepankan toleransi sesama umat beragama. Itu dia kan, Pak? Iya. Nah, jadi di sini bagaimana kita ataupun pihak kampus mengatasi deradikalisme yang berkembang pesat di kampus-kampus, salah satunya di UIN Sumatera Utara. Karena kurangnya penanaman modernisasi beragama itu, Pak. Iya. Nah, itu dia. Apalagi ketika kita melihat di Sumatera Utara banyaknya bahwa contohnya ada di Polrestabes Medan itu salah satu kurangnya penanaman dari pembelajaran tentang modernisasi beragama ini. Itu salah satunya, Pak. Iya. Jelasannya, Pak, tentang lebih detailnya modernisasi beragama dan mengatasi radikalisme. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang deradikalisasi itu memang radikal. Sebenarnya kalau orang terutama di Usuluddin, radikal itu adalah berpikir secara mendalam, berpikir kepada ke akar-akarnya. Hanya saja dalam kamus Eropa dan Barat bahwa radikal itu dipahami sesuatu yang keras, sesuatu yang bengis. Tapi persoalannya terlepas dari semua itu tentu peran daripada UIN Sumatera Utara untuk menyikapi tentang radikalisme yang saat sekarang ini berkaitan tentang bom dan lain sebagainya, tentu dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita bersikap moderat. Tapi juga kita perlu juga mensosialisasikan kepada masyarakat. Setidaknya hasil daripada webinar kita ini bisa menjadi bagian daripada menyikapi radikalisme itu. Ternyata Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi agama yang damai, agama yang dengan kesejahteraan penuh, dengan penegakan keadilan. Jadi kita akan melihatkan sosok perilaku yang Islami. Tidak menunjukkan perilaku yang non Muslim dan yang tidak Islami. Apa itu? Itulah tadi perilaku yang memiliki nilai-nilai sufistik. Apa itu? Perilaku tawadu. Orang-orang yang bersikap tawadu itu luar biasa. Saya Bapak sebagai DVL
sangat salut dengan anak-anak kami peserta peserta KKN kelompok 174, orangnya semua tawadu, orang-orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Kata Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, man tawadda'a, barang siapa yang bersikap tawadu, takhasyu'an, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, rafa'allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, itulah dia. Siapa mereka? Peserta KKN 174. Kemudian Oman tertawa. Siapa yang meninggikan dirinya, tahuman, tapi dia menyombongkan dirinya, Allah, dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, maka mari kita mensuksesikan perilaku yang moderat, ya, untuk bagian daripada menyikapi radikalisme. Islam itu bukan agama yang mengajarkan tentang terorisme, tidak. Jihad itu adalah bagian atau kata yang mulia. Tapi dalam kamus orang Barat, orang Eropa, jihad dipahami sesuatu yang sesuatu yang sadis. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, takbir, itu orang teroris. Jadi Muhammad Partua, hati-hati. Kalau nanti diteng orang, Allahu Akbar, dianggap teroris. Itu menunjukkan betapa orang yang masih belum paham sebenarnya tentang Islam. Jadi jihad itu adalah bagaimana perjuangan. Menurut para ahli bahwa ada 3 kata. Yang pertama jihad. Ada tiga kata yang maknanya berjuang. Pertama jihad. Apa itu? Perjuangan dengan harta. Ada yang kedua ijtihad. Apa ijtihad? Perjuangan dengan pikiran, dengan menulis. Nah, ini nanti mensosialisasikan tulisan-tulisan baik di buku maupun di koran. Kemudian yang ketiga ada mujahad, perjuangan dengan hati. Jadi sama-sama berjuang. Jihad dengan harta, ijtihad berjuang dengan pikiran, dan mujahadah berjuang dengan hati. Maka bagaimana kita memadukan ini, mengintegrasikan ini, sehingga terlihatlah sosok muslim yang rahmatan lil alamin. Bagi orang yang melakukan bom-boman, itu adalah orang yang tidak Islam. Kenapa? Karena Islam dan Muslim. Islam itu agama yang senantiasa menegakkan kedamaian. Muslim orangnya. Kalau orang-orang yang belajar atau sorab itu Muslim, muf'il. Orangnya. Orang apa? Orang yang senantiasa menegakkan kedamaian. Jadi orang teroris itu bukan Muslim, tapi muflik. Orang yang senantiasa menghadirkan kehancuran di tengah-tengah masyarakat. Nah, itulah Irfan Pulungan ini orang-orang yang moderat. Bagian daripada orang yang senantiasa menebarkan rahmatan lil alamin. Begitu ya Irfan ya? Iya, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Menarik sekarang kita bicara tentang persoalan tentang moderasi beragama. Ya, moderasi beragama. Apalagi kita kaitkan. Ini karena Bapak tidak sempat karena sesuatu hal. Apalagi sekarang PPKM. Dulu ada PSBB, sekarang PPKM. Apa PPKM? Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Siapa yang diapakan? Ya ini karena pemerintah tidak mau mengeluarkan dana, maka dibuat PPKM. Ada mahasiswa Bapak semalam seminar proposal, tapi melalui video call. Tanya lagi di mana? Lagi di rumah Pak. Jadi nggak keluar tidak Pak. Ternyata di Malaysia katanya setiap hari itu yang meninggal itu 20.000 setiap hari.
maka mereka mendapat apa namanya dari pemerintah. Karena mereka semua nggak ada keluar, nggak bisa berusaha jualan dan sebagainya, maka mereka mendapat bantuan dari pemerintah. Kalau diringgitkan 1.500 ringgit. Di Indonesia akan berapa itu? Setelah dikali-kali ternyata 4.500.000. Wah, ini kalau lockdown kita enak juga ini ya kan? Ajrul Sani dapat 4.500.000, Ramadhani 4.500.000. Irfan Puan Elasari, anak-anak kita yang di KKN 174 ini enak kalau kita lockdown ya kan. Nah, ini menunjukkan betapa memang persoalan sekarang ini luar biasa berkaitan tentang persoalan kekinian. Nah, karena adanya peraturan PPKM, bahkan sedang PPKM level 4 ya, oleh pemerintah, apalagi sekarang katanya gubernur bahwa Medan tidak ada lagi zona hijau, semua zona merah. Gimana lah Bapak mau pergi melihat anak-anak Bapak yang Bapak sayangi ini? Iya kan? Bapak nanti sebagai penceramah Udah siaplah kita, tapi karena ada peraturan ini ya kita terkendala. Tapi setidaknya ada 3 hal yang harus kita tegakkan di dalam kehidupan. Ini bagi anak-anak Bapak yang sedang KKN penting. Pertama, apa yang kita tegakkan? Takwimul akidah. Menegakkan akidah. Bapak yang diamanahkan sebagai bagian daripada komisi penelitian dan pengkajian di MUI Sumatera Utara berperan untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Banyak sekarang aliran-aliran sesat ya kan. Kenapa Ahmadiyah dikatakan sesat? Karena dia mengaku bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad. Bahkan katanya nabi itu sampai hari kiamat. Sesat. Apalagi mengatakan karena dia mengatakan haji itu ke India bukan ke Mekah. Enak kali ke India ya kan. Kalau gitu nengok sarulkan lah kita kan. Jadi haji itu ke India, Kodian. Padahal haji itu adalah ke Mekah. Ini sesat. Belum lagi aliran-aliran yang lain. Khususnya di Sumatera Utara tahun-tahun ini alhamdulillah persoalan tentang aliran sesat sudah mengurang. Walaupun ada sebagian paham-paham yang sedikit menyimpang. Ada saat sekarang ini dikatakan perlunya kita sertifikasi dai. Wah, kalau ini Sidik Hartono marah dia. Nah ini kan Sidik Hartono marah. Atau siapa lagi? Ibnu atau Irfan Muhammad Arif kemudian Muhammad Saputra marah dia, masa aku lagi buat sertifikasi dai. Kalau sertifikasi dai itu adalah apalagi orang yang diperintah dakwah mendakwahkan Islam lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau sudah sertifikasi dai berarti orientasinya materi. Kalau udah sertifikasi nanti gawat. Begitu nanti si Martua dan Irfan mau khotib, Pak ada sertifikatnya. Oh enggak ada, nggak boleh khutbah Jumat, nggak boleh khotib Jumat. Kenapa? Nggak ada sertifikat. Nah, maka hal ini perlu kita tegakkan, takwimul akidah. Yang kedua adalah takwimul mal, menegakkan harta. Dan sekarang ini persoalan takwimul akidah ini adalah bagaimana kita membangun kesolehan individual. Tapi takwimul mal membangun kesolehan sosial. Nah, inilah yang dilakukan anak-anak kami yang kami sayangi. Anak-anak kami yang kami salut dengan kecerdasan mereka, perilaku mereka, keikhlasan mereka yang dipimpin oleh si Muflih, ya kan? Mereka bekerja ikhlas untuk apa? Membangun, mewujudkan kesolehan sosial. Dibuatlah palang, kemudian dibuatlah festival anak soleh. Ini menunjukkan betapa anak-anak sudah diajarkan untuk menjadi orang baik.
Ini saat sekarang ini kan ini yang menjadi masalah. Ada seorang ibu datang kepada Bapak, Pak, ini anak saya payah kali lah, bilang jangan judi juga. Dibilang jangan mabuk lagi apa? Mabuk lagi. Pantaslah kan begitu. Ini menunjukkan betapa perlunya kita untuk senantiasa melakukan takwimul mal. Maka kalau ada sebagian harta kita infakkanlah di jalan Allah. Anak KKN berapa jumlahnya? 26 orang ya? 27 orang, Pak. 27 orang. Kalau 27 orang, kalau dia menginfakkan kumpul duit di 10.000 satu orang. Nah, 10.000 satu orang kali 27 berapa? 270.000, Pak. 270 itu kalau apa namanya? Kalau 10.000. Sepertinya kalau anak-anak KKN 174 orangnya luar biasa ikhlasnya. Pak, kami nggak cukup, nggak mau kalau cuma bukannya mau Pak 50.000 satu orang. 50 kali berapa anak-anak kami? 1.350.000, Pak. 1.350.000. Itulah yang kita misalnya kita infakkan. Kita ini Pak sumbangan dari anak KKN 174. Doakan kami Pak, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan setelah tamat nanti saya Muhammad Tua jadi anggota DPR Pak. Saya Muhammad Saputra menjadi apa namanya ya gubernur Pak. Gitu. Saya Ramadhani akan menjadi apa namanya ya bupati Pak, dan sebagainya. Yang jelas menjadi orang sukses lah Pak kami di masyarakat. Jadi didoakan ternyata dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian penting takwimul mal. Ini sifatnya masih lokal. Bagaimana kalau secara nasional, bahkan internasional, terutama saudara-saudara kita yang ada di Gajah. MUI Sumatera Utara sudah menggalang dana dan terkumpullah 24 juta, ditambah lagi 50 juta. Itulah yang disetor ke donasinya ke MUI Pusat untuk pembangunan rumah sakit Islam di Gajah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa rajin berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah takwimul akhlak. Menegakkan akidah, yang kedua menegakkan harta, yang ketiga menegakkan akhlak. Yang mengandung saat sekarang ini adalah persoalan tentang akhlak. Akhlak kepada siapa? Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki Asmaul Husna yang 99. Satu pun dari Asmaul Husna itu dalam diri kita jadilah. Kita memiliki sifat Rahman. Ini kadang ada nama si Rahman, tapi apa namanya kerjanya tolong sawit. Ada kerja namanya si Rahim, tapi kerjanya goda-goda cewek dan lain sebagainya. Tidak sesuai dengan namanya. Oleh karenanya mari kita meneladani sikap dan rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah itu apa? As-sabur. Allah itu maha sabar. Oleh karenanya dan itu ada pada anak-anak kami peserta webinar Zoomiyah yang berpartisipasi pada hari ini. Ya. Artinya apa? Sifat sobar itu. Allah itu memiliki sifat sobar. Kalau kita di apa namanya, terutama di tengah pandemi yang saat sekarang ini, udah luar biasa. Ya kan, sudah menjadi pandemi dengan saat sekarang ini ada lagi varian Delta, varian apa lagi. Udah banyak orang dapat vaksin lagi, yang vaksin Sinovac lah, yang vaksin Covax, macam-macam dan lain sebagainya. Yang jelas bagaimana kita meneladani saburnya Allah. Kalau Allah Maha Sabar, maka kita pun harus menjadi orang penyabar di dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam akhlak itu adalah berakhlak kepada manusia. Yang pertama kepada siapa? Berakhlak kepada orang tua kita, kepada ibu dan ayah kita.
Hadis riwayat Baihaqi, ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi hadisnya panjang bahwa 15 penyebab bencana itu adalah aqqa ummahu, karena masih banyak anak yang durhaka sama orang tua. Tapi peserta KKN 174 ditambah lagi partisipan webinar pada siang hari ini adalah anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan merupakan calon-calon surga. Amin ya rabbal alamin. Betapa sejarah telah menunjukkan orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua, Alqamah, betapa selalunya Alqamah, tapi dia ketika meninggal luar biasa, dia tidak sakaratnya itu napasnya masih saja. Akhirnya akan tersiksa. Mereka lapor kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, dia punya ibu enggak? Punya. Ketika ditanya ibunya disuruh untuk menjumpai Alqamah karena Alqamah sudah sakarat. Tapi ibunya ternyata ibunya enggak mau. Kenapa? Karena dia sakit hatinya. Alqamah lebih memperhatikan istrinya, tidak memperhatikan dan tidak berbakti kepadanya. Oleh karenanya apa strategi Rasul? Kata Rasul begini. Kalau begitu Bu, kami akan bawa Alqamah, kemudian bakar di depan rumah ibu. Mendengar anaknya akan dibakar, akhirnya ibunya terenyuh dan akhirnya dia memaafkan. Oleh karena itu, saya tidak tega anak saya dibakar, maka saya maafkan. Dan begitu dia mengatakan memaafkan, maka Alqamah langsung menghembuskan nafas. Ini bagian orang kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, maka berbaktilah kepada kedua orang tua, bagian daripada akhlak kita. Yang kedua adalah akhlak kepada guru. Kalau orang tua kita adalah orang tua secara biologis, tapi guru kita, dosen kita, muallim kita adalah guru kita secara ideologis. Oleh karenanya siapapun DPL-nya, jangan tengok pendeknya, jangan tengok panjangnya, jangan tengok gantengnya, tapi tengoklah baik hatinya, gitu. Siapapun DPL-nya. Ya, siapapun gurunya, dosennya, maka dosen itu jangan ditengok badannya, agak sedikit agak sedikit misalnya disabilitas, jangan dilihat itunya, tapi lihatlah ilmunya. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Begitulah yang sering disampaikan oleh Siddiq Hartono, begitulah yang disampaikan oleh Muhammad Saputra, Sri Irfan Pumpungan. Itulah mereka sering sampaikan. Jangan tengok siapa yang mengatakan, tapi apa yang dikatakan. Maka mari kita berakhlak kepada guru kita supaya ilmu kita berkah. Yang ketiga adalah berakhlak kepada alam. Akhlak kepada alam. Nah, menarik saat sekarang ini, kenapa terjadi berbagai bencana? Ternyata banyak hewan-hewan yang dianiaya. Misalnya sekarang ini di rumah kita ada semut. Begitu apa? Pala kita pukul semut itu. Akhirnya semut itu berdoa, ya Allah, azablah orang yang memukul kami ya Allah. Nah, maka para sufi mengajarkan. Ada satu kisah. Ketika seorang sufi dia silaturahmi ke rumah kawannya. Sudah lama, kemudian dia balik ke rumahnya. Begitu dia sampai di rumahnya, dibukalah jubahnya. Dilihat ada seekor semut. Apa dalam hati seorang sufi? Inilah nilai-nilai sufi tadi. Alangkah menyedihkan, alangkah ironi dan menyedihkan kalau keluarganya di sana mencari satu dari keluarganya kehilangan dari salah seorang keluarganya. Maka dia pun balik ke rumah kawannya untuk apa? Untuk mengembalikan semut. Itulah yang dirasakan almarhum Arifin Ilham. Berhenti di tengah jalan, kemudian dia pergi ke ke masjid. Kemudian dia masuk ke kamar mandi. Para jamaah lama kali menunggu. Terakhir apa yang dilakukan Arifin Ilham? Dia lama untuk menyelamatkan
Ustaz Yusuf Mansur yang sekarang ini sedang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan beliau sembuh. Amin ya rabbal alamin. Apa? Ketika dia pernah di penjara, dilihatlah dia lagi makan. Ketika dia sedang makan, dia tengoklah ada semut yang sedang, apa yang terjadi? Dia kasihkan nasi yang sudah dimakannya itu untuk dimakan semut. Akhirnya semut pun seakan-akan berterima kasih. Dalam hati semut sebagai makhluk Allah yang senantiasa bertasbih. Dia doa, ya Allah jadikan Ustaz Yusuf Mansur sebagai mubaligh kondang, mendirikan pesantren tahfizul Quran. Akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan akidah, kita tegakkan harta, dan kita tegakkan akhlak kita dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ini setidaknya bagian daripada moderasi beragama berbasis kita webinar ini bermanfaat. Kalau nanti ada mengadakan webinar lagi, ada guru besar yang layak untuk kita dengar dan kita terima wawasan keilmuannya. Ada Ustadz Profesor Dr. Muzakir MA sebagai guru besar ilmu tasawuf dan guru-guru besar lainnya yang setidaknya akan memberikan tambahan wawasan kepada kita. Yang kita adalah seperti kata Imam Syafi'i, semakin saya tahu ilmu, semakin saya tahu kekurangan yang saya miliki. Demikian Siapa Ajrul kepada Ajrul Sani. Pak, Apa kita buat lagi webinar atau cukup webinar ini aja? kita cukupkan Siapa doa, doanya? Pak. Oh, iya. Terakhir ini, Pak. Siapa doanya? Itulah, Pak. Sebentar. Baiklah, untuk sesi selanjutnya yaitu acara penutup, yaitu doa yang hal ini mungkin akan diwakili atau dibawakan oleh teman KKN kita dari kelompok KKN 174. Dipersilahkan, siapa kira-kira yang mau? Jangan doa mau makan ya. Ustadz saja, Ustadz. Oh, saya. Ya, Ustadz. Baik, mari kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita ini bisa mampu mengguncang ars dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا مجيب يا مبدئ المعيد. Wahai Allah, Engkau yang memberikan rahmat kepada kami. Betapa banyak nikmat yang Engkau telah curahkan kepada kami. Jadikan kami senantiasa hamba-Mu, senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Mu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari ini kami melaksanakan webinar tentang moderasi beragama berbasis nilai-nilai sufis yang paling kami sayangi, yang kami salut kepada mereka, anak-anak kakak webinar ini merupakan bagian daripada kami melakukan muraqabah kepadamu, menjadikan kami senantiasa melakukan muahadah,
melakukan muhasabah introspeksi terhadap diri kami, untuk kami mengkaji diri kami dan melupakan melihat kesalahan orang lain. Bagian daripada mujahadah kami untuk senantiasa kami berjuang walaupun sedikit perjuangan itu yang dalam pandangan orang lain. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Bantulah kami ya Allah, terutama anak-anak KKNDR 4174 ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang senantiasa ikhlas ya Allah. Mudahkan segala urusan mereka ya Allah. Bagi orang tua mereka yang sehat maka tetap sehatkan ya Allah. Kalau ada keluarga mereka yang sakit, sembuhkan ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, fi al-bala, wahai Allah yang menghalau segala bala dan bencana ya Allah. Pada hari ini negara kami bahkan dunia masih dilanda COVID-19 dengan berbagai variannya ya Allah. Jauhkan kami ya Allah, hindarkan kami ya Allah dari COVID yang luar biasa ganasnya ini ya Allah. Betapa banyak yang sudah menjadi korban akan keganasan COVID-19 ini ya Allah. Kalaulah ini yang merupakan daripada kesalahan kami, kalau ini merupakan daripada kekhilafan pemimpin kami, ulama kami, maka berikan mereka petunjuk dan hidayah ya Allah. Kalau ini merupakan dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami, terutama ada sebagian dari diri kami, dari yang di luar daripada webinar ini ya Allah, yang mereka durhaka kepada kedua orang tua mereka ya Allah. Mereka tidak tahu bahwa orang tua mereka itu adalah surga dalam dunia kehidupan mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka sadarkan mereka ya Allah, sadarkan kami ya Allah bahwa kami adalah hamba-Mu yang lemah, senantiasa memohon pertolongan kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Karim. Oke. Alhamdulillah. Berakhirnya doa yang dibawakan oleh Al-Ustadz kami Dr. Agus Damanik MA. Maka berakhir pula webinar kita pada sore hari ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya foto dulu, foto dengan kata-kata bisa, tapi kan bisa. Ya kan? Bisa. Oh. Ya. Yang lain siapa? Bisa foto bersama ya. Atau uinsu kita. Uinsu kita bisa. Ya. Hitung 1 3. 1 2 3. Semua aktifkan kameranya, minta tolong. Yang Semua aktifkan kameranya. Uinsu kita bisa ya. Hitung. Tangannya semua. 1 2 3. Winsu Winsu kita bisa. Winsu kita bisa.